Halo semuanya, ini merupakan video presentasi dari kelompok 5, yaitu materi tentang prinsip-prinsip pengeluaran keuangan pemerintahan, di mana nantinya akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, teori peningkatan pengeluaran pemerintahan. Yang kedua, efisiensi pengeluaran pemerintahan. Yang ketiga, jenis-jenis pengeluaran. Yang keempat, prinsip-prinsip pengeluaran. Dan yang kelima, penyebab pertumbuhan pengeluaran. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh Maria Primavita Nahor. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori peningkatan pengeluaran pemerintah dan juga efisiensi pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah dasar teori peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Nasional dan juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Daerah. Dasar teori peningkatan pengeluaran pemerintah yang pertama, menurut Rusto dan Mugrafe, beliau menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi dalam negara. Yang kedua, menurut Adolf Wagner, berdasarkan pengamatannya di beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19, beliau sampai pada kesimpulan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentasi terhadap GNP. Kemudian pendapatnya disebut hukum semakin meningkatnya kegiatan pemerintah. Jadi, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Yang ketiga adalah menurut Peacock dan Wiseman. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa ada kecenderungan tindakan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, tetapi pada sisi lain akan mengakibatkan beban masyarakat dalam bentuk pajak menjadi lebih besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Secara material, terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan semakin tingginya tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan semakin majunya teknologi serta peradaban manusia. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang efisiensi pengeluaran pemerintah. Adanya pengeluaran negara karena ada kegiatan pemerintah yang akan dilakukan berkaitan dengan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu kemakmuran dan keamanan dalam masyarakat. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah, maka pengeluaran negara akan semakin besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk uang. Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan inilah yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah. Oleh karena adanya pengeluaran negara merupakan konsekuensi dari kegiatan yang akan dilakukan, maka terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan indikator meningkatnya kegiatan pemerintah, baik dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitas. Terlepas dari kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah masih sangat diperlukan terutama dalam ATEP. Yang pertama, pengendalian inflasi dan deflasi. Yang kedua, penyediaan barang publik. Yang ketiga, keharusan melakukan monopoli dan monopsoni. Yang keempat, menjaga stabilitas produksi. Yang kelima, pengambil alihan risiko ekonomi. Yang keenam, perbedaan antara biaya dan manfaat antara sektor privat dan sosial. Dan yang ketujuh, menjaga keseimbangan pendapat masyarakat. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Baik, materi selanjutnya tentang jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menurut tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Pengeluaran untuk investasi. 2. Pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat. 3. Pengeluaran untuk penghematan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk menambah kesempatan kerja dan daya beli. Bagian yang kedua, pengeluaran pemerintah menurut sifatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran self-liquidating. Yang kedua, pengeluaran non-self-liquidating. Yang ketiga, pengeluaran semi-self-liquidating. Materi selanjutnya tentang
Prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah. Prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, prinsip moralita. Hendaknya setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat senantiasa berpijak dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa. Yang kedua, prinsip nasionalita. Pelaksanaan asas ini dapat dilihat dari mekanisme penyusunan anggaran negara, di mana penyusunannya harus berdasar pada rencana kerja pemerintah. Yang ketiga, prinsip kerakyatan. Setiap pengeluaran negara harus memperhatikan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, prinsip rasionalita. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang rasional. Yang kelima, prinsip fungsionalita. Di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, perancangan dan pengawasan, maka setiap lembaga negara dan pejabat negara mendasarkan pada fungsi dan wewenangnya berdasar peraturan perundangan. Yang keenam, prinsip perkembangan. Pengeluaran pemerintah mempertimbangkan dinamika masyarakat karena manusia selain sebagai makhluk biologis juga sebagai makhluk berbudaya dan sosial. Dan yang terakhir, prinsip keseimbangan dan keadilan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Baik, poin terakhir atau yang kelima yaitu tentang penyebab pertumbuhan pengeluaran. Jadi ada dua faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan pengeluaran. Yang pertama kita lihat dari faktor yang bersifat ekonomi. Nah, faktor yang bersifat ekonomi ini berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan pesat. Nah, masalah ini harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan mendesak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi, maka salah satu cara adalah dengan melakukan pinjaman-pinjaman dari masyarakat, badan-badan keuangan, dari dalam maupun luar negeri, atau dengan cara lain yaitu menciptakan baru. Kemudian kita lihat dari faktor yang bersifat sosial dan politik. Nah, faktor yang bersifat sosial dan politik ini anggaran pengeluaran pemerintahan yang terbesar, seperti memperkuat pertahanan dan keamanan, bantuan-bantuan sosial, bantuan musibah bencana alam, menjaga kestabilan politik, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Brownlee, beliau menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintahan itu terdiri dari 4 alasan. Yang pertama, suatu kenaikan di dalam general level of price. Di sini dimaksudkan kalau tidak terjadi perubahan dari jumlah barang-barang serta jasa-jasa, dan kalau transfer payment yang dilakukan pemerintah diduga akan menyebabkan kenaikan harga pada umumnya. Kemudian alasan yang kedua, ia menyatakan kenaikan pertambahan penduduk dan pembukaan daerah-daerah baru. Hal ini menyangkut dengan bertambahnya permintaan jasa-jasa pemerintah, bertambahnya permintaan pendidikan, berkembangnya jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang ketiga yang menyebutkan kenaikan permintaan untuk jasa-jasa pemerintah, misalnya meningkatkan urbanisasi, meningkatnya permintaan air minum, listrik, balai-balai pengobatan, yang merupakan juga penyebab membengkaknya anggaran pengeluaran pemerintahan. Kemudian alasan yang terakhir ia menyampaikan peperangan dan keamanan. Ini adalah faktor yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dan negara terhadap serangan-serangan baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli barang, pembayaran untuk para veteran, membayar hutang-hutang perang, biaya pengobatan, dan lain-lain adalah bagian terbesar dari pengeluaran anggaran ini. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.